ada aktif, ada pasif. Nah, ketika kita aktif mempromosikan, kita ada bonus lebih. Ketika kita sudah banyak orang terlibat di grup kita melakukan tadi promosi, kita dapat pasif income. Artinya sedang tidur saja dibayar, Pak. Sedang tidur saja dibayar. Kenapa? Karena kita dapat royalti dari perusahaan. Misalkan Pak, 1 tahun saja perokok aktif di Indonesia kurang lebih itu 165 juta orang, kurang lebih. Dari mana saya ininya, patokannya? Departemen Kesehatan di Indonesia tahun 2021 mencatat ada 95 juta perokok aktif di Indonesia tahun 2021. Lalu 2023 melakukan survei untuk kaula muda pendatang baru itu 70 juta orang tahun 2023. Berarti kalau digabungkan 165. Saya nggak tahu tapi jadi pas dengan mereknya. Padahal saya belum tahu nih kalau jumlahnya kurang lebih sebesar sebanyak ini. Kalau kita Pak, ya 25.000 orang saja, ya 25.000 orang saja, nggak usah banyak-banyak dari 165 juta. Berarti kalau 25.000 orang berarti 0,012%, ya 25.000 orang aja kita. Berarti dari sini ada 0,012%. Kita dapat royaltinya nggak usah gede, 150 perak saja per bungkus. Kita punya income kurang lebih 100 juta per bulan. Kalau bicara rokoknya Pak, legal nggak? Karena sekarang kan banyak rokok yang ilegal ya. Legal Pak, ini kita sudah terdaftar di Dirjen Pajak di Bea Cukai. Rokok kita di Bea Cukai. Ya, sudah kita ada cukainya. Artinya aman. Ya, kita tidak mungkin menjual produk yang tanpa cukai. Berbahaya lah. Ya, berbahaya. Ya. Kalau kami menjual yang tak bercukai yang berbahaya, berarti kami menjerumuskan pelanggan sendiri gitu kan. Seperti itu. Oke, sampai di sini sebelum saya bahas seperti apa perhitungannya dan bagaimana kita caranya bermitra. Ada pertanyaan nggak Pak? Nah gini, Pak Mak. Ya. Jadi dengan datangnya saya ke sini, jadi ada pengetahuan juga nih. Jadi tadi malam saya ke pos RW, ada itu namanya Endang, pakai Astra. Gue bilang nih, rokok herbal, terusan ada aksi kayak aksi. Ah, nggak ada herbal. Namanya rokok, namanya asap, ya tetap aja penyakit. Belum bisa jawab. Tapi kalau dengan adanya ini, malah saya samperin lagi nanti. Ini sama aja loh. Ini rokok tapi sama aja jamu yang dihisap. Jamu bakar. Kategorinya kita jamu bakar. Nah, sebetulnya tadi Pak, saya ada terlewat satu yang biasa kalau saya di Zoom saya akan bahas Pak. Di Zoom saya akan bahas di mana pertanyaan yang seperti tadi itu selalu muncul. Makanya kalau di Zoom saya bahas dulu, yaitu ketika ini adalah disebut terapi asap. Ini adalah terapi asap. Oke. Nah, sekarang kita bicara asap. Asap itu dihasilkan dari mana? Dari hasil pembakaran satu benda. Oke, sekarang ada dua tempat. Ada dua tempat yang sama-sama menghasilkan asap mengepul, ya, yang terhisap oleh orang yang di sekitarnya. Pertama, Bapak tahu pawon nggak? Pawon ya. Pawon itu ciri-cirinya pada di antara ruangan yang lain dalam satu rumah. Atapnya hitam, dinding kiri kanan depan belakang hitam semua kan? Dari apa? Dari sisa pembakaran nenek kita. Nenek kita bertahun-tahun, usianya bisa ratusan tahun, padahal bertahun-tahun kehidupannya hanya di dapur Pak. Pagi, siang, sore, ya itu di dapur. Oke, dia menghisap asap. Satu lagi TPA Pak, Bantar Gebang. Di sana salah satu cara memusnahkan, ya itu dibakar. Salah satunya Pak ya, selain didaur ulang ya, itu dibakar. Itu menghasilkan apa? Menghasilkan asap orang sekitarnya. Nah, nenek kita usianya panjang dan sehat. Yang di sini banyak yang punya masalah penyakit, terutama penyakit kulit dan paru-paru.
Kan sama-sama asap. Pertanyaannya, apa dulu yang dibakar? Di pawon yang dibakar daun-daun kering, ranting-ranting kering, kayu-kayu kering, betul Pak ya? Di sini limbah rumah tangga, limbah industri, ada cat, ada oli, ada macam-macam. Kimia. Itu sebab kenapa yang di sini bermasalah, di sini tidak. Begitu juga kembali kepada rokok. Ya kan? Nah, sekarang kita bicara rokok. Bapak tahu nggak Pak, rokok itu standarnya seluruh dunia. Standarnya adalah bahan dasarnya cuma satu, yaitu tembakau. Di Indonesia diberikan cengkeh itu penemuannya tahun 1980. Seorang pengusaha di Kudus namanya Haji Jamhari, dia merasa sesak napas, ya kan, bukan sana ada gangguan pernapasan, maka dia lintinglah tembakau dicampur dengan cengkeh kering supaya hangat. Itu awal ceritanya. Oke, sekarang kalau semua pabrik, semua merek rokok menggunakan dua bahan tadi, tembakau dan cengkeh, kira-kira semua merek sama nggak rasanya aromanya? Sama. Masih sama. Sama. Jarum sama, gudang garam semua sama. Nggak ada beda ya. Nggak ada beda. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan adalah saus, zat aditif yang terbuat dari bahan kimia yang dicampurkan pada setiap merek-merek rokok yang ada di pasaran. Untuk apa? Supaya membedakan aroma dan rasa. Ciri khas ini, dan mereka pasti meng-hire seorang profesor, seorang ahli peracik. Beda-beda, pabrik ini peraciknya ini, pabrik ini punya khas masing-masing. Jalpir sama jarum beda rasanya. Iya. Nah, itulah Pak sebetulnya yang di kemudian hari punya dampak kepada kesehatan. Zat aditif terbuat dari bahan kimia. Jadi kalau misalkan membedakan jelas beda, yang ini tidak ada zat aditif. Asap yang dihasilkan murni dari tumbuh-tumbuhan. Yang ini asap yang di ini bukan cuma tumbuh-tumbuhan, tetapi juga ada unsur kimia. Sama seperti di TPA kan, di TPA juga kan tidak ada sayur-sayur busuk dari pasar, ya kan, tumbuh-tumbuhan juga. Tetapi ada dari Sudah busuk. ada bangunan yang diruntuhkan, dicampur di situ terbakar. Kotoran rumah sahabat. Cat segala macam. Nah ini Pak, jadi Bapak nanti ketemu mereka itu aja Pak, pawon sama TPA aja tuh. Sama-sama asap, kan ngomongin kan sama-sama asap. Gitu. Atau setidaknya begini Pak, mengurangi, oke lah dia masih kekeh dengan masalah asap. Paling tidak ini lebih aman, lebih mengurangi karena tidak ada zat kimia yang dibakar. Paling tidak itu. Nah, Sebelum lupa. siap. Tadi Bang Herman